Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang berjamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja beberapa hari kita menegakkan Idul Adha dan hari Tasyrik, yang pada waktu itu kita melaksanakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu merupakan bahagian dari menafkahkan harta pada jalan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, kalau kita tanyakan pada orang-orang yang telah berkurban, maka mungkin tidak ada yang akan mengatakan dia menyesal berkurban. Bahkan mungkin mereka mengatakan ada sebuah kenyamanan, ada sebuah kebahagiaan yang timbul di dalam hati dan perasaan kita di waktu kita telah dapat melaksanakan perintah Allah melakukan penyembelihan hewan kurban. Begitu juga para panitia, pekerja dan lain sebagainya di dalam proses penyembelihan hewan kurban, walaupun sudah susah-susah, walaupun sudah capek, tetapi tidak merasakan sebuah beban di dalam pelaksanaan, dan juga mungkin merasa nyaman dan merasa bahagia telah ikut andil untuk membantu pelaksanaan kurban. Kaum muslimin rahimahullah, yang menyesal itu adalah, kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Bahkan orang yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang kemudian dia menyesali dirinya, dan bahkan di dalam ayat ini dikatakan di waktu ajalnya datang dia menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa andaikan diberikan kesempatan diundurkan sedikit waktu saja untuk saya, kematian saya diundurkan oleh Allah, maka saya akan menafkahkan, bersedekah, berinfak, masuk berkurban, dan saya akan termasuk orang-orang yang soleh. Begitulah sebuah penyesalan bagi orang-orang yang tidak sempat menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbalik, bukan orang yang memberikan yang akhirnya dia menyesal, tetapi orang yang tidak memberikan, yang tidak ikut, dialah yang menyesal. Nah, seharusnya kalau dari segi yang materi kita perhatikan, mungkin orang yang sudah memberi sekian juta, 2 juta, 300 sudah berikan untuk berkurban, kemudian kita cuma dapat lagi sedikit saja, bahkan mungkin ada yang tidak dapat lagi. Tapi bukan itu yang menyesal, tapi orang yang tidak sempat. Kenapa? Begitu besarnya, begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nantinya kepada orang-orang yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Karena di beberapa ayat Al-Quran Allah menyatakan menafkahkan harta pada jalan Allah, walaupun dalam bentuk apa? Bentuk sedekah biasa,
bentuk zakat, bentuk infak, dan bentuk hal yang lain. Tapi tidak ada yang. Kalau kita lihat lagi dari sebuah sejarah, sejarah memerdekakan Bilal bin Rabah. Bilal itu seorang yang hitam pekat, kulitnya sangat hitam sekali. Ya. Kemudian dia hanya seorang hamba sahaya, hanya seorang budak, ya, seorang budak yang tidak bernafkah di kalangan bangsa Arab pada waktu itu. Hanya budak hitam pekat, dan kemudian setelah dia mengikuti beberapa para sahabat yang telah masuk Islam pada waktu itu, kemudian juga dia mengucapkan syahadat dan diketahui oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Diketahui oleh tuannya, sehingga dicarilah Bilal. Dicari kemana-mana, kemudian setelah didapati Bilal, diikat tangannya, ditelentangkan dia di tengah padang pasir yang begitu panas. Sekarang aja dia tulis sampai 40 derajat ya, panas. Kemudian Bilal di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuhan, kemudian dalam terik panas matahari, ditelentangkan di situ. Ditaruhlah batu besar di atas badan, sehingga dia diperintahkan oleh Umayyah untuk meninggalkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi Bilal tidak mau, bahkan dia artinya Tuhan saya itu Tuhan yang satu, Tuhan saya itu satu. Kata Bilal berdoa dalam keadaan panas yang begitu sangat kuat sekali, terdengar oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar mendengar seorang sahabatnya yang baru saja masuk Islam, kemudian dihukum, kemudian dianiaya oleh Umayyah. Maka Abu Bakar datang sampai di depan Umayyah. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umayyah, ini budak ini, Bilal ini, saya beli dia dengan harga 9 kaiyah. Satu kaiyah itu sama dengan 31 gram emas. Ya, jadi kaiyah itu dengan emas dia Pak. Seharusnya 31 gram. Maka kalau dikeluarkan saat sekarang ini, ya, maka 9 kaiyah itu sama dengan 285 gram emas, 73 gram sekian. Arti 271.443.500 rupiah. Digelontorkan uang. Ya. Kalau kita mungkin belum ada kawan kita yang, ya, kalau seandainya kita dianiaya sekarang ini, datang kawan kita mengasih uang 271 juta. Nah, jangan dianiaya Pak Bozan itu di uang 270 juta. Mungkin ada orang, ini walaupun akrab kita, ya kan, kawan kita, mungkin dalam keadaan yang seperti itu hilang rasa berkawan. Tapi yang membuat asli, datang dia, wahai Umayyah, ini uang, ini emas 9 kaiyah, kau ambil emas ini. Maka Bilal ini dia merdekakan, dia beli Bilal. Umayyah karena ini tidak kafir, ya, seorang budak yang sedang dianiaya kemudian datang dengan harga yang tinggi. Tidak ada orang yang sebanyak itu untuk memerdekakan budak pada waktu itu. Budak itu orang yang tidak berharga di Arab. Tapi datang seorang Abu Bakar yang 9 kaiyah diserahkannya kepada. Kemudian setelah diterima oleh Umayyah tadi, maka bilang Umayyah, sebenarnya kalau tidak segini,
Udah kami kasih juga tadi bilangnya itu apa oleh kami? Dia memanaskan, memancing Abu Bakar Siddiq supaya panas, supaya merasa ada penyesalan dalam diri Abu Bakar Siddiq tadi, bahwa dia menyesal telah merdekakan Bilal. Tapi apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Wahai Umayyah, kalau 10 kali dari itu engkau minta kepadaku untuk merdekakan Bilal ini, akan aku berikan satu. Akhirnya yang sakit hati siapa? Yang menyesal siapa? Yang menyesal Umayyah tadi. Kenapa cuma 9 yang minta? Kenapa saya tidak minta 20 kali? Tapi bagaimana? Emas sudah diterima, Bilal sudah dipegang oleh Abu Bakar. Kalau seandainya 10 kali lipat dari ini yang kau minta tadi wahai Umayyah, saya akan pilih Bilal ini. Itulah orang yang telah ikhlas dalam menafkahkan hartanya di dalam. Begitu pula kita di dalam berkorban yang sudah kita berkorban, seolah tidak ada lagi, tidak teringat kita uang sekian banyak. Bahkan yang menyesal itu orang yang tidak. Maka oleh sebab itu, jauh-jauh hari dari saat sekarang ini kita sudah harus berniat kembali. Kita berniat kembali untuk berkorban untuk tahun yang akan datang. Tidak sanggup secara langsung, secara cicilan. Umpamanya di ke depan ini tidak mungkin lagi 2.300.000 atau 2.400.000. Berarti 1 bulan itu hanya 200.000. Mungkin seminggu dah simpan 50. Seminggu kedua dah simpan 50. 1 bulan sudah dapat dia 200.000. Dah simpan. Akhirnya 1 tahun genap 2.400.000 kita bisa menghasilkan. Supaya kita bisa menikmati di mana enaknya, nyamannya, bahagianya, puasnya kita dalam berkorban. Dan supaya tidak ada penyesalan bagaimana orang-orang yang tidak sempat bersedekah kemudian dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi ditambah umur saya sedikit lagi, akan saya nafkahkan harta, kan saya sedekahkan harta. Tapi bagaimana? Apa boleh buat? Ajal telah menjemput, tidak ada lagi waktu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang rahimahullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita harus lebih siap-siap. Malam kita juga sudah panitia kembali membuka pendaftaran kurban tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.